Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita kembali memasuki hari baru, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu, mari kita datang bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya. Mengawali renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, kami boleh melewati gelapnya malam dan menjemput terang mentari di pagi ini. Kami percaya itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab serta merenungkannya. Pimpinlah kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai ayatnya yang ketujuh. Dituliskan demikian. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi ini. Renungan di pagi ini diberi tema ketaatan dan kebersamaan mendatangkan berkat. Saudara-saudaraku, pengalaman hidup pribadi, keluarga, maupun orang lain menyaksikan bahwa terkadang saat diperintah untuk melakukan sesuatu, kita tidak mau menurutinya. Padahal yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang baik, bahkan mendatangkan berkat dan keuntungan. Hal yang membuat kita tidak taat pada perintah adalah karena pengalaman kegagalan yang pernah dialami. Firman Tuhan saat ini berbicara soal ketaatan yang mendatangkan berkat. Mereka menebarkan jala dan menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Apa solusinya sehingga jala tidak akan koyak? Simon memberikan isyarat kepada teman-temannya yang ada di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Jumlah ikan yang mereka tangkap pada waktu itu benar-benar di luar nalar manusia. Dan ini adalah mujizat. Yesus Kristus menunjukkan kuasanya atas danau, sebagaimana kuasanya atas daratan, atas kekayaan, air dan gelombangnya. Yesus Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah anak manusia dan anak Allah, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Dalam hal ini, ikan-ikan di danau dan apa yang melintasi arus lautan. Dengan demikian, Yesus Kristus meneguhkan pengajaran yang baru saja Ia khotbahkan dari atas perahu Simon. Yesus Kristus menunjukkan perintahnya mendatangkan berkat yang berlimpah. Berkat Yesus Kristus berlipat ganda dan melimpah ruah bagi mereka yang melakukan pelayanan untuk namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk mendapatkan berkat yang banyak harus dikerjakan dalam kebersamaan. Tetapi juga hasil yang diperoleh tidak hanya untuk pribadi
atau kelompok tertentu, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ketaatan dan kebersamaan pasti mendatangkan berkat. Marilah kita sebagai keluarga Kristen untuk senantiasa taat dan tidak meragukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kita juga berupaya menciptakan kebersamaan di tengah persekutuan hidup kita. Apa yang kita kerjakan bersama-sama dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti mendatangkan berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Suami taat menjadi berkat bagi istri. Istri taat akan menjadi berkat bagi suami. Orang tua taat akan menjadi berkat bagi anak-anak. Anak-anak taat akan menjadi berkat bagi orang tua. Pendeta dan rekan-rekan Pelsus taat akan menjadi berkat bagi jemaat. Jemaat taat akan menjadi berkat buat pendeta dan rekan-rekan Pelsus. Kita semua sama-sama diberkati dan menjadi berkat. Betapa indahnya.